rekan-rekan yang sudah tinggal dicocokkan, yang belum boleh dicatat atau boleh diperhatikan dengan baik. Oke. Tantangan kita tadi adalah bagaimana kita bisa menggabungkan satu logika perhitungan PPH dengan tarif progresif ini ke dalam satu sel. Begitu ya. Oke. Sekarang kita akan menggunakan logika if ya untuk menggabungkan formulanya ke sel untuk PPH ini. Sebelum saya lanjutkan, suara saya jelas ya? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Baik. Pelan-pelan. Baik. Pertama, saya kasih logika yang pertama dulu. Sama dengan jika PKP saya, ya, PKP saya B7 ya, kecil atau sama dengan 50 juta, berarti 50 juta boleh saya tulis gini? Boleh. Atau karena saya sudah punya angka 50 juta di sel yang lain, saya klik aja ini. Paham maksudnya ya? Paham, Pak. Oke. Berarti maksud saya adalah kalau PKP-nya kecil dari 50 juta, maka apa yang terjadi? Maka PPH-nya adalah, berarti saya bayangkan berarti PKP ini isinya kecil atau sama dengan 50 juta, berarti langsung saya kalikan dengan 5% isi dari PKP ini. Berarti saya bisa bilang PKP kali tarifnya. Tarifnya 5%. Boleh saya ketik 5% gini, Pak? Boleh saja, tapi saya sudah punya angka 5% di atas. Saya klik aja di atas. C2. Oke, paham sampai sini? Paham, Pak. Baik, saya lanjutkan. Berikutnya, saya buat logika yang kedua. Jika PKP saya, jadi yang pertama ini sudah mengakomodir logika jika seandainya isi PKP itu kecil atau sama dengan 50 juta. Sekarang, bagaimana kalau tidak? Bagaimana kalau tidak kecil atau sama dengan 50 juta? Berarti kemungkinannya kan berarti lebih besar. Ya. Lebih besarnya berapa? Maka ada ketentuan lagi. Tidak bisa kita bilang kalau lebih besar kali sekian, nggak bisa. Berarti kita kasih tahu lagi, kalau PKP-nya itu kecil atau sama dengan 250 juta, B3 ya, saya klik. Boleh ketik 250 sini, Pak? Boleh. Nah, maka saya bilang berarti logikanya adalah kalau dia kecil dari 250 juta, berarti maksud saya adalah pasti lebih dari 50 juta, tetapi lebih kecil daripada 250 juta. Berarti saya sebutkan di sini 5%, sudah pasti ya, 5%. 5% itu saya klik dari sini, C2, saya kali dengan 50 juta. Oke. Itu yang pertama, ditambah dengan sisanya. Sisanya dari mana? PKP kurang 50 juta ya kan? Jadi PKP-nya berapa? Saya buat sini PKP-nya dari B7 kurangi dengan 50 juta, kan sisanya ya, dikali dengan pajaknya 15%. Berarti ini sudah logika yang kedua. Mungkin ada pertanyaan, Pak, kecil atau sama dengan 250 itu kan kalau dia 10 juta juga masuk, Pak. Mungkin pertanyaannya kayak gitu kan ya? Sehingga nanti ada yang mikirin tadi, berarti kalau 50 sampai 250 susah mikirin rumusnya tadi kan? Padahal sebetulnya Excel sudah tahu kalau kita membuat sistematisnya seperti ini, maka Excel akan berhenti di 50 juta. Kenapa? Karena untuk logika yang pertama, untuk logika bahwa PKP-nya di bawah atau sama dengan 50 juta, itu dia sudah punya aturan sendiri, yaitu PKP dikali dengan 5%. Sehingga ketika kita buat logika kecil dari 250 juta di sini, di if yang kedua, maka dia hanya akan membaca sampai dengan berhenti di 50 juta. Ya, jadi dia tidak akan lewat ke bawah.
Sehingga dia tadi saya bilang asumsinya adalah besar dari 50 dan kecil atau sama dengan 250. Itulah logika yang kedua. Oke. Logika yang ketiga, berarti rekan-rekan sekarang sudah mulai nyambung harusnya. Logika yang ketiga berarti if lagi. Coba siapa yang bisa bantu saya? Berarti jika PKP B7 kecil sama dengan 500 juta. Maka pasti logikanya adalah ingat besar dari 250 tetapi kecil atau sama dengan 500. Berarti dua step yang di atas atau dua tarif progresif sebelumnya itu pasti kena full jatah PKP-nya. Berarti yang pertama, jika dia kecil dari 500 atau sama dengan 500 juta, maka adalah 5% kali 50. Itu udah pasti, ya kan? Ya, Pak. Kemudian yang kedua, 15% kali 200 juta, Pak. ya, ditambah 15% dikali 200 juta. 200 juta. 200 juta dari mana? Boleh ketik sini langsung, Pak? Boleh. Atau dibuat asalnya dari 250 dikurangi dengan 50. Sama aja, ya. Yang penting paham maksudnya. Oke? Itu sudah level yang kedua. Ditambah yang terakhir, berarti yang terakhir sisanya. Sisanya dapat dari mana? Berarti dapat dari PKP, ya kan? Ya, PKP-nya adalah ini B7. Saya kurangi dengan 250 juta, ya kan? Saya kurangi dengan 250 juta. Oke, saya kali dengan 25%. Oke. Selesai untuk logika yang ketiga. Koma, jika tidak gimana? Artinya apa? Jika bukan kecil dari 500 gimana? Berarti kemungkinan kita tinggal satu, yaitu di atas 500. Berarti di sini kita sudah bisa langsung, ya, tidak perlu pakai if lagi. Langsung kita nyatakan hasilnya apa. Berarti 3 level di atas seperti tadi logika kita di sini. Itu akan terkena dulu 3 level ke atas ini secara maksimal. Berarti kita buat dulu 5% kali 50 juta. 1. 5% kali 50 juta. Tambah. Yang kedua, 250 kurang 50, ya. Atau 200 juta, ya. Maksudnya. Dikali dengan 15%. Oke. Ditambah lagi yang ketiga. 250 juta. 250 juta dari mana? Boleh tulis langsung sini, boleh juga pakai angka 250 sini, boleh pakai logika saya. 250 itu datangnya dari 500 kurang 250 kali 25%. Itu boleh semua, ya. Boleh tekan ketik manual di situ, boleh pakai angka 250 di situ, boleh dikurangkan kayak saya ini juga boleh. Ya, saya tulis dikurangkan itu supaya paham logika manualnya saja. Ditambah yang terakhir, berarti sisanya berarti adalah ini PKP dikurang 500. Kurang 500, betul. Kurang 500 juta dikali dengan 30. Ya, 30%. Berarti sudah selesai semua logika perhitungan pajak itu kita masukkan di dalam sel ini. Kita tutup if-nya. Oke, enter. Sekarang kalau 1 miliar hasilnya adalah 245 juta. Sekarang coba saya ganti ke sini, ya. Coba sama dengan 15 juta. Berarti 750.000. Rekan-rekan boleh uji nanti. Nanti saya tunjukkan berikutnya. Berikutnya kalau kita ganti sama dengan 75 juta. Ya. Berikutnya kalau kita ganti 320. Ya. Nah, berarti dia sudah mengakomodir semuanya. Sekarang kan sulit membuktikan, betul enggak hitungannya benar ini? Ya kan?
Iya, Pak. Berarti rekan-rekan mesti uji lagi pakai kalkulator. Nah, tantangan berikutnya, challenge berikutnya adalah buat tabel pembuktian. Seperti apa? Seperti ini. Nah, saya kecilin sedikit ya. Oke, buat tabel pembuktian seperti punya saya ini. Ini pembuktian manual kita kan seperti ini ya. Ya kan? Kalau dia 320 berarti 50 kali 5% tambah 200 kali 15% tambah 70 kali 25%. Hasilnya 50 juta ditotalin. Sama kan dengan hasil sel yang kita cari tadi. Sama ya? Coba kita ganti 1M. 1 miliar. Sama ya, 245. Coba kita ganti 15 juta. Nah, tugas rekan-rekan berikutnya, selain tadi membuat hitungan sel PPH-nya ini, buat juga tabel pembuktiannya. Perhatikan tabel pembuktian saya, dia mengikuti juga angka PKP. Paham ya? Kalau saya buat di sini 55 juta, berarti kan dia akan 2 level, 50 di atas, 5 juta di bawah. Nampak? Nampak? Nampak, Pak. Oke, sip. Silakan